Oke, selamat malam semuanya peserta webinar. Kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membawakan webinar terlama, terpanjang, terkonkret, terspesifik dari Akademi Kripto tentang mastering altcoins. Versi ini adalah versi live show dari webinar yang mana kita juga lagi terbit sekarang untuk pre-order buku Mastering Altcoins. Jadi di sini ada 350 slides. Itu adalah versi kecil ya, cuplikan dari buku yang kita tulis. Jadi kalau teman-teman ingin lebih komprehensif, bisa di check out di PO bukunya di Tokopedia ataupun Shopee. Tapi kita akan jelaskan kisi-kisinya tentang mastering altcoin. Apa yang akan kalian dapatkan di sini? Suatu petunjuk yang levelnya lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu dan mengikuti semua rangkaian webinar, kemudian modul, buku, ini adalah versi yang lebih advance-nya. Kita akan membedah banyak hal, karena sifatnya lebih advance dan banyak pembahasannya. Mari kita mulai. Pertama, kita akan memasuki introduction atau pengenalan. Pertama, kita harus pilih cara yang sulit. Kenapa? Karena cara yang mudah itu pasti untuk semua orang, dan ketika semua orang menerapkan cara yang sama, keuntungannya dibagi untuk semua orang. Tidak akan ada dunia ini yang ideal ya, di mana kita tidak berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Berspekulasi di pasar altcoin itu sangat sulit. Tapi karena sulit, reward atau keuntungan yang mungkin kita dapatkan sangat amat tinggi. Kenapa kita bilang altcoin itu spekulasi, bukan investasi. Bahkan Ethereum, saya bilang itu aset spekulasi. Karena kalau teman-teman di sini mau berinvestasi, hanya beli Bitcoin. Altcoin ini sifatnya spekulasi karena next cycle, siklus kripto selanjutnya, belum tentu altcoin yang kamu idam-idamkan sekarang itu akan eksis lagi. Belum tentu 10 tahun lagi Manta itu eksis. Tapi kalau 10 tahun lagi Bitcoin tuh pasti masih eksis. Ini kita bisa lihat ya, historical snapshot 1 September 2013. Yang eksis cuman Bitcoin, Litecoin, dan Ripple. Yang lain kemana? Ya, nggak ada. Nggak eksis, networknya juga udah mati. Feathercoin, Namecoin, ada yang tahukah Feathercoin untuk apa? Pasti juga nggak ada yang dengar di sini. Saya yakin peserta webinar di sini bahkan nggak tahu apa itu Namecoin, NMC, yang disebut ya sebagai altcoins pertama yang menyediakan domain name server secara desentral. Jadi fungsinya di sini bahkan kita nggak ada yang ngerti. Koin ini eksis pun kita nggak ada yang tahu. Ini 2024. Dua makhluk ini dari tahun 2013. Ini benar-benar 10 bahkan 11 tahun yang lalu. Nobody knows this exists ya. Historical snapshot tahun 2018. Memang hampir semuanya masih eksis. Bitcoin eksis, Ethereum eksis, XRP, Bitcoin Cash, EOS, XLM, LTC, ADA, XMR. Masih eksis. Tapi pertanyaan berapa yang masih di 10 besar? Ya, jawabannya cuma Bitcoin, Ethereum, dan juga Ripple sama Cardano. Lainnya udah nggak eksis lagi. Ini 2018, artinya kurang lebih 6 tahun yang lalu. Di sini kita bisa melihat apa? Posisi 10 besar itu selalu silih berganti. Sama seperti Premier League ya. Mungkin kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, ya 10 besarnya ada Blackburn Rovers dan lain sebagainya. Bahkan Manchester City nggak ada ya 20 tahun yang lalu. Ya, saya fan MU anyway. Jadi selalu silih berganti ya. MU itu Bitcoin ya, selalu ada. Memang tetap ya di 10 besar apapun yang terjadi ya.
Selalu ada baru koin yang coba masuk pasar, tapi nggak semua juga tetap bisa eksis. Jadi itulah kenapa disebut spekulasi. Mungkin sekarang sangat menawan, tapi 10 tahun lagi mungkin tidak menawan lagi. Jadi selalu pilih yang baru kalau kita mau berspekulasi. Itu rules-nya ketika kita berspekulasi altcoin. Itu rules nomor satu. Selalu pilih koin yang baru. Nggak ada yang abadi, ya. 95% akan mati kalau kita berharap ya altcoin yang sama. Apalagi kalau kita membeli altcoin dari tahun 2013 dan berharap sekarang bisa all time high, itu tidak akan terjadi. Saya jamin 99% tidak akan terjadi. Karena altcoin adalah tempat untuk berspekulasi. Tempat terjadinya spekulasi yang sangat tinggi. Bahkan Do Kwon, founder dari Terra Luna, 1 minggu sebelum kolapsnya Terra Luna, ini interview dengan Deribit, dan di situ diungkapkan 99% altcoin akan mati. Seminggu kemudian altcoin milik dia mati. Ya, itulah kripto. Bahkan secara terbukti dan sah, Do Kwon ini memanipulasi transaksi dari protokolnya UST ya. Jadi 80% itu artificial transactions. Untuk apa? Menarik investor. Supaya apa? Terlihat sibuk jaringannya. Supaya apa? Orang-orang berpikir bahwa they're generating a real yield. Dan itu adalah fakta yang terjadi. Kenapa itulah disebut sebagai spekulasi? Karena memang penuh dengan manipulasi. Saya juga paham bahwa market altcoin ini jauh lebih menarik. Kenapa? Ya karena kita lihat dari kapitalisasi pasarnya. Bayangkan Bitcoin takes lebih dari 50% seluruh kapitalisasi pasar yang ada. Sementara semua altcoins ini kalau dijadiin satu itu bahkan nggak sampai setengahnya Bitcoin. Semua yang ada di circulating. Itu menunjukkan apa? Value yang sangat rendah. Sangat-sangat undervalue. Kita lihat valuasi kripto per hari ini 2,27 triliun dan Bitcoin 1,2 sendiri. Dan kita lihat ya, ini data dari Pantera, bahwa cycle to cycle adopsi market share dari altcoin itu selalu meningkat. Ada phase di mana ini akan bergeser dari Bitcoin ke altcoin. Dan pergeserannya memang magnitudenya semakin kecil. Tapi yang terjadi ya, valuasi dari seluruh market crypto itu juga naik. Jadi meskipun masuknya altcoin secara persenan tuh dikit, tapi karena uangnya yang masuk dalam sirkulasi itu semakin tinggi, jadi secara nominal ini juga mengalami kenaikan yang jauh lebih banyak. Itulah mengapa kita juga melihat fenomena yang terjadi, bukan hanya Bitcoin yang mendapatkan ETF approval. Bahkan Ethereum juga memperoleh ETF approval. Apa yang bisa kita simpulkan dari approval ETF-nya Ethereum? Satu, kita akan melihat altcoin lain itu akan memperoleh approval yang sama. Kita melihat Solana, kita melihat XRP yang digadang-gadang juga akan memperoleh ETF approval-nya. Dua, ekosistem dari Ethereum itu akan naik. Dan semua koin yang ada di dalam ekosistemnya itu juga akan naik. Sehingga apa? Kita akan menyaksikan yang namanya alt season atau altcoin season. Saya masih suka untuk berspekulasi di dalam sesuatu yang masih kecil. Dan saya sangat melihat altcoin ini dalam range yang ideal untuk saat ini. Untuk kenapanya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan di sini kita juga melihat market altcoin ini semakin lama akan semakin kompetitif. Jadi jangan salah, meskipun terus bertambah, tapi kualitasnya juga meningkat. Karena jumlah dari developer itu setiap tahun itu selalu bertambah. Jadi kalau kita melihat di tahun 2018, altcoin ini
55%. Take space yang lebih tinggi daripada dominasi dari Bitcoin. Bahkan kalau kita lihat ya di sini semakin tahun memang proporsinya ini selalu naik dan turun ya. Kita melihat Januari 2018 Bitcoin ini di 33%, kemudian 2021 awal ya sebelum alt season Bitcoin ini 75%. Karena di tahun 2018 kita menyaksikan yang namanya ICO boom di mana hampir semua orang membuat altcoin, hampir semua orang berspekulasi di altcoin dan ternyata tidak terdeliver sama sekali berbagai project altcoin tersebut. Yang mana itu mendewasakan market sehingga saat itu orang ini berpindah semuanya ke Bitcoin. Tapi namanya manusia, sembuhnya trauma itu cepat ya. Luka itu ternyata cepat pulih ya. Karena di sini kita lihat ya, jadi Januari ke Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Hanya butuh 5 bulan. Dominasi Bitcoin dari 75% ini ke 42%. Apa yang terjadi? The degen was back ya. Orang-orang ini degen lagi. Mereka berpikir, ya itu kan 2018 ya. Sekarang ayo beli Shiba ya. Dan ini yang terjadi, dominasi ini bergeser lagi. Dan Januari 2024, kita melihat Bitcoin 57% lagi. Tapi ini tahun juga seiring berjalannya waktu juga bertambah bulannya. Apa yang terjadi kalau kita udah di pertengahan tahun seperti ini? Apalagi akhir tahun, kita nggak tahu ya, dominasi ini tergerus ya. Dan space-nya yang warna putih ya, non-Bitcoin dan Ethereum, ini juga akan bertambah ya. Siapa tahu kita melihat seperti ini lagi. Ya 55% non-Bitcoin dan Ethereum atau altcoin 55%. Itu yang kita harapkan, itulah spekulasi yang kita mainkan di sini. Dan ini yang saya ungkapkan sebelumnya, 2018 ini adalah ICO boom ya. Bisa teman-teman lihat. Market mengalami fase yang namanya blow off top di mana Bitcoin dalam 1 bulan ini melakukan kenaikan yang sangat signifikan, kemudian di bulan yang sama juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi orang-orang ini biasanya nggak berubah karena market mengalami change of character dalam waktu yang sangat cepat, ya, diambil tiba-tiba. Dan mereka belum sempat berganti bias. Itulah mengapa 2018 ini yang paling sakit, karena korbannya paling banyak. Banyak orang ini yang hanya unrealized profit yang mereka dapatkan. Mereka profit on the way up, parabolic, dan dalam 1 bulan marketnya dari yang ultimate ya, parabolic move ke dampedak. Ya, nggak ada yang merubah ya tesis mereka, nggak ada yang merubah bias mereka dan tiba-tiba boom dalam 1 bulan gainsnya semua hilang. Itu yang terjadi di tahun 2018. 90% investor altcoin di 2019 ini mengalami yang kerugian. Itulah mengapa 2018 ke 2021 timbullah luka ya selama bear market ini. Mereka yang degen akhirnya tobat terus beli Bitcoin. Ini 2018 dan 2021. Ada spare time di mana para degen ini sudah kembali ya ke jalan yang benar. Akhirnya mereka membeli Bitcoin. Tapi yang kita lihat ya 2021 ini kembali meriah. Kenapa? Karena developer ini tambah banyak, teknologi dari altcoin semakin meningkat, inovasi semakin tinggi, dan euforia dari meme coins yang lahir di atas berbagai sektor infrastruktur di kripto. Jadi kita nggak bisa memungkiri fakta bahwa meme coin itu sangat berjasa tinggi di market. Tanpa adanya meme coin, saya yakin 1000% retail nggak akan sebanyak ini. Karena meme coin ini memberikan paradigma yang berbeda kepada para investor biasa atau investor retail atau investor yang baru masuk, bahwa 1, berinvestasi di kripto itu mudah, 2, berinvestasi di kripto itu menyenangkan, dan 3, siapa saja ini bisa berinvestasi di kripto. Saya bukan yang against meme coins, tapi saya yang lebih realistis ya melihat pandangan tentang meme coins. Karena tanpa adanya meme coins ya retail tidak akan bisa
sebanyak sekarang. Jadi kita juga harus anggap ya meme coin ini sebagai hal yang positif, namun juga tetap ada negatifnya. Nanti akan kita bahas. Terlalu banyak altcoin nyatanya bukan hal yang menarik. Ini sesuai dengan teori Barry Schwartz 2004, Paradox of Choices, yang mengungkapkan terlalu banyak pilihan justru meningkatkan ketidakpuasan. Jadi jangan teman-teman berpikir ya, oh ini semakin banyak altcoin, cuan saya semakin banyak. Enggak. Karena pasti enggak semuanya itu akan naik. Selalu ada yang berkorban, selalu ada yang over domination ya, dibandingkan dengan yang under domination. Karena sekarang yang tercatat aja, yang registered aja, data dari Statista, itu 9.000 aset. Saya yakin jumlahnya ini 100 kali ya, bukan 10 kali, tapi 100 kali lebih banyak. Kita lihat berapa banyak token yang listing ya setiap harinya di DEX. Jadi ini jumlah yang terregulasi aja, yang tercatat. Yang enggak itu jauh lebih banyak daripada ini. Sehingga kalau pilihannya itu hanya puluhan, itu gampang. Tapi kalau puluhan ribu, itu sulit. Jadinya jodoh-jodohan, ya. Nggak semua ya di sini bisa menemukan altcoin yang tepat. Itu faktanya. Dan kalau kita lihat dari segi orang yang mendanai altcoin, the big player, the smart money, venture capital, itu juga masih sedikit. Karena masih sedikit pula yang menganggap bahwa ini adalah aset kelas yang serius. Itu adalah hal positif yang bisa kita lihat ya. Bahwa sekarang ini masih 1:100 ya. Jadi satu itu adalah pemodal biasa ya. 100 ini pemodal biasa, satu ini pemodal kripto. Dalam artian 1:100. Masih odd number. Masih sangat tinggi. Potensi kripto ini bisa mengalami keuntungan yang signifikan. Dan jenisnya ya, berbagai pemodal kripto ini, hedge fund, venture capital, dan private equity. Di seluruh dunia, perusahaan pemodal kripto itu hanya 413. Yang paling banyak ya tetap di US ya, hanya ratusan ya. 413 itu di US, Cina dan Hong Kong itu 80, UK 51. Jadi kenapa US sangat erat dengan kripto dan kadang kita berpikir ya apa-apa kok selalu US ya yang didulukan ya. Kamu lihat datanya. Hampir 90% ya ini semua di US, ekosistem pemodal di market kripto. Jadi kita juga harus ya melihat ini data dari Crypto Fund Research. Sedikit sekali perusahaan kripto itu yang mengelola lebih dari 100 juta dolar. Padahal 100 juta dolar itu untuk aset tradisional itu sangat kecil. Kita lihat ya berapa kapitalisasi pasar S&P, komoditas seperti gold, bonds, dan lain sebagainya. 100 juta USD itu sangat kecil di tradisional, tapi di kripto ini sangat amat berarti. Jadi dari segi smart money, kita juga masih odd number. Jadi teman-teman bayangkan ya, asetnya ini banyak sekali. Tapi yang berinvestasi, yang besar pun masih sedikit. Apalagi kita, para retailnya. Ini jauh lebih sedikit lagi. Jadi opportunity itu di sini. Yang mana kalau semakin banyak investornya, ya dikali aja. Nanti koinnya juga semakin banyak lagi. Semakin sulit lagi. Jadi ini adalah cycle-cycle di mana kita masih bisa memperoleh keuntungan. Karena ketika semakin dewasa cycle-nya, makin lama juga makin sulit. Ini data dari Techopedia mengenai top 10 deals VC di tahun 2024. Jadi VC ini mendanai paling besar, yaitu Monad Labs 225 juta USD. Itu udah paling gede di semua aset kripto. Padahal ini kalau kita lihat di aset real estate ya, kemudian di valuasi pasar saham itu kecil sekali. Tapi di kripto ini udah yang paling besar. Bahkan kita bisa lihat ya, Ethena Labs 14 juta dolar ini masuk 10 besar. Eigen Labs ya, yang sangat tren akhir-akhir ini hanya 100 juta USD di sini. Kita melihat valuasi kripto dan uang yang dibutuhkan ya untuk
membuat ekosistem ini bergerak ya seperti bunga yang merekah ini sangat sedikit ketika kita bandingkan dengan aset-aset tradisional seperti saham, real estate, dan juga bonds atau obligasi. Itulah mengapa saking sedikitnya duitnya nggak bisa yang namanya pam bersamaan, bergandeng tangan ya bersamaan ceria-ceria itu nggak bisa. Selalu ada yang namanya pilihan dan kita sebagai investor juga harus memilih. Karena saking banyaknya aset ya, kecil tapi banyak, kebanyakan jadi sampah juga. Untuk mencari emasnya yang pam ya ketika semua yang lain ini diem, ini membutuhkan suatu expertise khusus. Karena kalau kita melihat flow dari altcoin season, ini data dari FX Street, itu selalu dimulai rally dari Bitcoin dan juga Ethereum. Kemudian orang-orang yang tersideline Bitcoin dan Ethereum, ini merotasikan capitalnya ke market altcoin. Atau mereka yang udah cuan dari Bitcoin dan Ethereum juga bisa ya, switching mereka punya gains ke altcoin. Sehingga terjadinya altcoin rally. Dan setelah altcoin rally, mereka take profit, profitnya juga dirotasikan ke Bitcoin lagi. Jadi cycle-nya selalu continue. Bahkan mereka yang membuat altcoin, endingnya mereka juga beli Bitcoin lebih banyak. So the cycle continues. Jadi adanya kecenderungan untuk pam yang bergantian, bukan pam yang bersamaan, menuntut para smart money ini membuat suatu cerita tertentu. Sama dengan semua hal di dunia ini, suatu hal itu akan jauh lebih mudah dimengerti oleh banyak orang ketika formatnya itu adalah cerita. Apapun itu, entah itu sejarah, entah itu pemberian dogma, apapun. Kalau bentuknya cerita, ya, ini akan terpatri di pikiran kita. Sama aja dengan local wisdom ya, bawang merah, bawang putih. Kemudian kalau durhaka sama ibunya, maling kundang. Itu selalu terbesit ya di pikiran kita, ya. Karena bentuknya cerita ya, formatnya cerita itu ada pengenalan, ada konflik ya. Dan kemudian ada penyelesaian dan juga ada fase cooldown. Begitu juga dengan naratif di kripto, karena semua ini berawal dari cerita. Karena sudah semakin banyak ya produknya, untuk melihat mana yang paling indah produknya, yaitu butuh yang namanya cerita. Karena kalau nggak ada cerita, ya nggak ada yang lebih spesial dari yang lainnya. Ya, so let's call it a narrative. Para smart money ini secara sengaja membuat yang namanya pemusatan modal secara komunal. Supaya apa? Retail ini mendukung ya arah pergerakan sektor yang diinvestasikan oleh para smart money. Jadi in the end of the day, every single narrative is created ya dari orang yang lebih kuat. Yang mana membujuk retail ini untuk membeli. Membujuk retail ini untuk turut berpartisipasi modalnya. Karena terdapat 3 alasan utama mengapa harus ada kripto naratif. Pertama dari tujuan pribadi, 2 kebutuhan publik, dan ketiga adanya herding investor yang sangat luar biasa. 3 hal ini yang membentuk kripto naratif. Yang mana ada berbagai platform, jurnal riset, kemudian media sosial, influencer, dan pers yang dijadikan alat untuk mempengaruhi persepsinya para retail. Jadi teman-teman harus paham tujuan pribadi. Siapa membeli apa? Smart money yang mana yang membeli koin apa? Karena in the end of the day mereka membutuhkan yang namanya exit liquidity. Mereka selling the bags, sesuatu yang mereka udah beli. Kalau mereka udah beli ya dari early round, dari tahap pre-seed, apakah mereka akan diam saja setelah produk itu rilis? Enggak, mereka akan teriak-teriak ya. This is gonna be the next big things. Ini naratif selanjutnya. Industri kripto butuh ini. Ini aset terbarukan. Ini akan jadi the next Solana. Ini akan jadi the next Ethereum, bla bla bla.
Itu adalah narasi yang diceritakan. Sama aja misalkan mereka udah berinvestasi ke suatu produk kecil yang Oracle, ya. Terus kemudian Oracle project-nya yang mereka investasikan dengan berapa juta dolar yang mereka miliki ini rilis. Mereka pasti akan teriak-teriak, narasinya apa? Ini akan menjadi next chain link. Transaction per speed-nya lebih cepat, bla 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 bla. Itu pasti akan mereka tonjolkan, ya. Karena apa? Ya mereka butuh sealing the bags. Mereka butuh orang aware tentang mereka punya produk yang mana mereka udah akumulasi, mereka udah dapatkan, ya, jauh-jauh hari sebelum produk tersebut rilis. Dan kedua, ini adanya kebutuhan publik. Kita nggak bisa melihat kripto ini sebelah mata, karena memang kripto ini jauh lebih efisien karena sistem desentralisasi yang dimiliki. Jadi kita bisa bayangkan ya, secara fungsi memang kripto ini bukan yang literal angin. Kalau dibilang angin, nggak apa-apa, angin topan. Berbahaya. Ya. Itu yang saya ungkapkan tentang market kripto. Karena kripto ini meningkatkan efisiensi teknologi dari berbagai project Web2 yang ada. Jadi selalu ada jembatan berbagai sektor-sektor dari dunia nyata masuk ke dalam blockchain. Dan itu adalah kebutuhan publik yang memang menginginkan yang namanya transparansi, efisiensi, dan juga suatu sistem yang terdesentralisasi. Dan yang ketiga, adanya herding behavior. Ketika satu orang sukses dengan kripto, social proof concept, orang lain juga ingin sukses di kripto. Ketika ada sekumpulan orang yang sukses dari kripto, orang lain juga ingin sukses dari kripto juga. Jadi narasi juga bisa diciptakan karena ada satu dua orang yang berhasil. Contohnya seperti apa? Oke, ada cerita dua orang petugas kebersihan jadi miliarder setelah mereka menginvestasikan uangnya di Shiba Inu. Apa yang terjadi dengan headline tersebut? Orang melihat kripto ini sebagai harapan. Kemudian petugas-petugas kebersihan yang lain akhirnya melihat, oh ini dia kaya berinvestasi dari kripto. Saya juga harus investasi di kripto. Saya mau kaya dari kripto. Oke, saya akan beli koin lain selain Shiba Inu. Apa nih yang gambarnya anjing? Oke, saya harus beli ini. Kemudian ketika dua orang lagi ini ya menciptakan hype yang tinggi ya, 10 orang ini beli juga koin anjing. 100 orang di belakang lihat 10 orang ini beli koin anjing. Lainnya juga akan beli koin anjing. Sehingga semua orang beli koin anjing. Itu yang terjadi. Karena adanya herding antar manusia dan itu bukan hal yang negatif. Karena adopsi dari kripto ini bisa terjadi ketika semua orang udah masuk ya ke dalam protokolnya sih. Ya. Dan kita ngomongin platform yang sering ya digunakan untuk penyebaran kripto naratif. Jadi kripto naratif tuh diciptakan oleh para smart money itu sendiri tentang kebutuhan yang ada, dan yang ketiga dari para investor itu sendiri. Yang mana ketika mereka ini juga berinvestasi ya sama-sama herdingnya. Oke, saya juga beli koin anjing. Saya juga harus nge-tweet, saya harus ceritakan ke seluruh dunia bahwa saya investor kripto ya. Dan di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk menyebarkan kripto naratif itu sendiri, menyebarkan cerita bahwa I'm a crypto investor. Pertama, jurnal riset. Kalau kita lihat Messari, Nansen, Sentiment, itu mereka adalah perusahaan-perusahaan yang khusus ya untuk riset kripto. Dua, influencer. Karena apa? Sekarang ada yang namanya KOL ya, orang-orang yang mempromosikan tentang kripto. Dan mana itu didukung dengan adanya media sosial. Dan terakhir adalah pers. CNN, BBC, dan lain sebagainya. Itu adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan cerita tentang kripto ini. Dan riset itu selalu memberikan kesan yang akademis. Sehingga yang memberikan informasi ini terlihat ya sangat amat ya satu kredibel. Itulah kenapa banyak sekali jurnal riset tentang kripto yang terbit
di berbagai lembaga-lembaga ini yang kemudian para retail ini baca. Ya, white paper pun juga sama. White paper dari berbagai altcoin itu juga salah satunya banyak ya yang menggunakan formal research journal. Jadi mereka mempersepsikan bahwa oke, ini adalah sangat scientific base. Jadi ini lebih reliable. Itu adalah kesan ya yang diberikan untuk mempengaruhi ya persepsi dan membentuk yang namanya kripto naratif. Meskipun demikian, tidak ada yang netral karena semua itu kan manusia. Manusia itu selalu memiliki subjektivitas. Dan tentunya proses penyiaran berita ini bukan hanya untuk mencari exit liquidity, tapi juga mereka ingin menyiarkan ya, membentuk suatu cerita tertentu. Kadang juga hanya ingin membagikan euforianya ketika mereka berinvestasi pada sesuatu. Sama seperti cerita petugas kebersihan tadi. Mereka ini nggak pengen pamer ya, nggak pengen pom-pom, tapi mereka hanya ingin berbagi cerita. Oke, saya beli koin ini nih ya, kadang di sosmed lucu-lucuan. I buy ya this meme Inu ya, this meme Inu. Supaya apa? Supaya dunia tahu ya. Kemudian dunia melihat apa ini this meme Inu. Habis itu diklik dan kemudian orang itu tertarik invest, invest, invest. Nah, itulah yang terjadi di siklus kripto yang ada saat ini. Meskipun demikian, never trust, always verify. Bahkan ketika risetnya itu pun datang dari akademi kripto. Kenapa? Karena segala keputusan keuangan itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman. Fungsi kita di sini adalah sebagai platform belajar. Supaya teman-teman bisa melihat berbagai riset kita, berbagai edukasi kita, berbagai pemaparan-pemaparan materi seperti hari ini sebagai suatu alat yang membantu teman-teman nanti bisa menjadi seorang trader yang mandiri, seorang investor yang mandiri, bahkan ketika sudah lulus dari akademi kripto. Dan apakah sekarang ini sebenarnya tahunnya altcoin? Ya, 2024 apakah ini tahunnya? Kita akan lihat. Karena ini menjawab pertanyaan yang paling mendasar, kapan kira-kira alt season atau altcoin season? Jadi kita melihat bahwa setiap kali terjadi yang namanya Bitcoin halving, yang warnanya oranye ini, chart total 3 itu selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, every single halving itu berdampak positif ke total 3. Halving, total 3 parabolik. 2021, halving, parabolik lagi. Ya, 2024, ya, halving, parabolik lagi. Sehingga kita selalu bisa melihat suatu pola. Pola yang mana menunjukkan setiap kali halving, alt season terjadi. Dan kita sudah mengalami halving di tahun ini untuk Bitcoin. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa akan terjadi alt season. Pasti terjadi alt season setelah halving. Dan kemudian kedua, kita melihat Bitcoin dominance yang mana menunjukkan dominasi dari Bitcoin itu selalu drop kurang lebih 215 hari. Jadi 215 hari setelah halving, yang mana kurang lebih ya 180-an hari dari sekarang, kita akan melihat masif drop dari Bitcoin, yang mana itu akan memberikan kenaikan yang luar biasa pada market altcoin. Dan tahun ini bukan hanya B2B, tapi sangat possible B2G, di mana berbagai negara ini mereka juga akan turut andil dalam pesta pora cryptocurrency. Dan kita harus memposisikan diri di situ, dan jangan hanya memposisikan diri untuk menjadi penonton, tapi harus jadi yang memperoleh keuntungan, memperoleh life-changing money. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk menjadi altcoin trader? Memang lebih sulit, tapi di tahap mastering ini, itu tadi hanya introduction. Ada 6 bab
yang akan kita bahas malam hari ini. So be ready and prepare yourself. Tahap kedua, kita akan membahas mengenai Advanced Technical Research. Sebelumnya dari Crypto Trading Guide, ya Crypto Smart Money, dan berbagai modul-modul di dalam Akademi Kripto, kita udah menjelaskan ke teman-teman tentang technical research. Di sini akan digali lebih dalam lagi mengenai technical research. Akan diberikan berbagai ilmu-ilmu terapan yang saya personally gunakan dalam Ronald Capital untuk memperoleh keuntungan di market altcoin. Technical research, sekali lagi, adalah alat untuk antisipasi. Tidak ada alat yang bisa digunakan untuk memprediksi. Sama aja orang memprediksi potensi gunung meletus. Skenario ada dua, ya bisa meletus, bisa enggak. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi ada potensi gunung meletus, kita bisa mengevakuasi warga. Sehingga tidak akan ada korban jiwa. Tapi bukan berarti 100% ini akan meletus gunungnya. Bahkan banyak ya yang gunung ini memiliki kecenderungan untuk meletus ya, tapi tidak meletus sama sekali. Sehingga fungsi dari technical research itu adalah mengantisipasi. Ketika terjadi seperti ini, saya harus melakukan ini. Dan ketika terjadi seperti itu, saya harus melakukan itu. Itu adalah fungsi dari technical research. Pertama, terkait dengan risk to reward. Meskipun kita berinvestasi, kita tetap harus melihat risikonya. Terutama teman-teman di sini trading di market selain spot atau derivatif, ada kecenderungan nih. Teman-teman tuh harus menetapkan yang namanya fixed risk atau risiko yang tetap 1-3% dari capital yang teman-teman peroleh. Tapi kalau teman-teman berinvestasi, ini bisa menggunakan soft stop loss. Apa artinya? Ya nggak pakai stop loss ya, tapi teman-teman lihat pergerakan harganya setiap hari itu gimana. Oke? Dan di sini fungsi dari mempelajari technical research adalah dua hal. Pertama, ketika kita mengetahui entry yang lebih ideal, kita bisa memperoleh koin dalam jumlah yang lebih banyak. Udah saya jelaskan ya, banyak sebelumnya. Misalkan harganya di 2, ya, kita lihat potensinya ini turun dulu ke 1. Ada potensi drop 50%. Ngapain beli di 2 kalau bisa beli di 1? Kalau misalkan dari $100, ya, kita beli di harga 2, kita hanya dapat 50. Tapi kalau $100 kita beli di 1, kita dapat 100 koin. Dapat koin lebih banyak. Oke, ini harus teman-teman pahami. Lebih baik kita mengidentifikasi potensi retracement dan membeli di harga yang lebih bawah untuk memperoleh koin yang lebih banyak. Dan ingat ya, setelah drop 50%, untuk kembali lagi ke titik sebelumnya, itu butuh naik 100%. Jadi teman-teman harus menunggu waktu entry yang terbaik dan mengidentifikasi potensi koreksi. Dan kemudian kita juga bisa melihat ya, kapan harus exit. Karena kalau kita nggak tahu technical research sama sekali, kita nggak akan tahu kapan exit. Jangan sampai ya jadi backholder, dapat keuntungan ya ketika naik, habis itu diem aja, habis itu harganya turun lagi, hilang lagi keuntungannya juga diem aja. Jangan seperti itu, teman-teman. Bahkan di tim investasi ya, seperti punya Warren Buffett, itu juga banyak sekali ya tim technical research-nya. Even orang yang paling fundamental itu juga pakai TA, ya saya kasih tahu. Kenapa? Ya supaya mereka tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Jadi TA ya atau TR, ya, technical research itu tetap harus digunakan. Pendekatan apapun yang kita gunakan di market, entah itu kalian investor, kalian juga harus mempelajari technical research. Beli koin sekarang di hold 2 tahun, terus mengidentifikasi 2 tahun kemudian kapan harus keluar, itu apa yang dibutuhkan? Itu juga membutuhkan yang namanya technical research. Selanjutnya, compounding, unrealized profit itu nggak jadi apa-apa, harus direalisasikan supaya portonya bisa double, size-nya beli koin juga nanti bisa lebih banyak. Dan
Kita harus menerapkan yang namanya multiple entry strategy. Kenapa? Karena one shoot one kill itu adalah mentalitas penjudi. Berharap sekali pukul bisa langsung menang ya. Sekali pukul 4 jam kemudian kaya. Itu nggak bisa. Harusnya kita pukul berkali-kali supaya musuhnya tumbang. Sama dengan analoginya di market. Selalu gunakan multiple entry strategy. Bahkan kalau kita bilang, oh smart money. Apakah mereka yang paling smart? Ya. Tapi apakah mereka sekali pukul one shot one kill? Jawabannya enggak. Data dari Spot on Chain menunjukkan ya, di sini di breakdown ya, semua smart money yang ada dengan entry yang paling jelas. Mereka ini melakukan yang namanya multiple entry strategy. Ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah smart money yang cuan dari Shiba Inu ya. Mereka multiple entry di Shiba ya. Di sini beli. Bahkan kita lihat apakah dia jual di topnya. They didn't. Ya, mereka bahkan nggak jual di topnya. Bahkan di sini masih average Shiba lagi. Di sini average lagi. Malah dia baru jual ya ketika ada initial pump lagi, bukan di literal topnya Shiba Inu. Smart money meskipun smart juga manusia dan manusia juga melakukan kesalahan. Gak ada yang bisa exact buy the bottom and sell the top. Selalu dalam range. Jadi kalau teman-teman, aduh, porto saya drawdown hari ini berapa persen? Smart money juga drawdown ya. Karena smart money itu adalah kata sifat untuk manusia ya, dan kita semua adalah manusia. So, kita juga harus lebih forgiving ke diri kita dan paham ya bahwa semua orang melakukan kesalahan. Endingnya kamu cuan atau enggak? That's it. As simple as that. Dan variabel altcoin itu dibagi dalam internal dan eksternal. Jadi kamu jangan merasa trading altcoin itu mudah. Apalagi yang leverage 125 kali, kena flash dikit, stres. Secara internal, satu, ada protokol risk. Bisa aja blockchain-nya, jaringannya nggak terdevelop dan literal gagal total. Dua, developernya bisa aja greedy dan melakukan rug pull. Atau bisa aja mereka nggak capable, terus nggak bisa develop produknya. Tiga, ada potensi token unlock. Semua pihak yang dapat tokennya langsung dijual di market dan drop. Empat, potensi hack. Ya, kamu lihat patternnya, wah cantik ya patternnya ya. Oke, saatnya all in dengan semua leverage. Tiba-tiba ada berita dia kena exploit. Sama hackernya langsung dijual 10 juta dolar market sell. Kamu langsung terlikuidasi dan portomu hilang. Belum lagi ya eksternal harus ikut pergerakannya Bitcoin. Makroekonomi ya, hari ini ada FOMC, NFP ya dan lain sebagainya. Oh, tiba-tiba berita perang ya. Saya harus ke Palestina ya. Gak bisa ya kayak gitu ya. Karena keadaan geopolitik itu juga sangat amat mempengaruhi ya. Jadi yang paling berita perang nanti kita kirim ya ke Palestina ya. Supaya apa? Supaya bisa membantu ya keadaan di sana. Jangan kayak gitu ya. Dan para pemain besar itu selalu menggunakan time frame besar ya, monthly, weekly, daily ya. Monthly untuk melihat tren, weekly lihat pattern, dan daily melakukan entry. Bahkan smart money ini pakai daily untuk melakukan entry. Mereka itu selalu menggunakan time frame yang besar. Kenapa? Karena duitnya besar. Terus yang duitnya kecil, kenapa selalu menggunakan time frame yang kecil? Harusnya ya kita juga memiliki kecenderungan untuk melihat time frame yang besar. Kita melihat ya, ini contoh dari altcoin yang baru-baru ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, Turbo. Dalam waktu 1 bulan 800% naiknya. Turbo ini kalau kita lihat di weekly chart memang ada potensi dia mengalami kenaikan yang signifikan. Kenapa? Karena di sini ada pattern ya ascending revival. Dan kita bisa menggunakan lower wedge ini sebagai potensi untuk membeli. Low ya, higher low dan developing another higher low di sini. Konsolidasi dan konsolidasi. Di weekly chart di bullish order block di atas 13 and 21 EMA. Dan kita lihat, boom, rip 800%. Yang mana di time frame yang sama,
di time frame yang berbeda, tapi di saat yang sama, ini hanya terlihat seperti ini. Ini M15. Apakah kamu bisa mengidentifikasi dengan chart M15 yang di kanan ini bahwa ini bakal naik 800%? There is no fucking way, ya. Kamu bisa mengidentifikasi ini bakal rip up ratusan persen kalau kamu lihat chart weekly-nya. Kenapa ini bisa terlihat seperti chart yang akan naik ratusan persen? Satu, ini time frame-nya weekly. Dua, time frame yang lebih besar selalu memberikan keuntungan yang lebih besar. Tiga, ini ada 3 setup ideal. Dan 4, ini meme coin, ini meme season. Dan 5, mungkin secara tokenomik ya, turbo, kapitalisasi pasar rendah, komoditinya besar, dan lain sebagainya. Ini conviction. Tapi kalau kita lihat M15 ya, oke, ini nih, break market structure, short, likuidasi. Oke, ini waktunya long, ketarik dikit ya, merah, di close. Dan itulah yang sering terjadi pada teman-teman semuanya. Jadi selalu identifikasi time frame yang besar, selalu lihat the bigger picture-nya, ini mau kemana. Jangan jadi leverage junkie, jangan jadi super scalper, ya. Karena keuntungan besar itu selalu hadir di time frame yang besar. Selalu. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan order block atau suatu istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi area signifikan di mana terjadi transaksi besar di market. Saya selalu gunakan order block. Ada beberapa kunci dan fakta dari order block ini, yaitu indikator yang selalu saya gunakan. Pertama, ini adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan jual beli yang besar. Dua, order block pada weekly chart itu area yang sangat overpower. Para smart money itu mainnya di sana. Kita lihat chartnya turbo sebelumnya. Bullish order block di weekly chart itu adalah area main para smart money. Tiga, ya, kita pun juga nggak harus menggambar secara manual. Banyak indikator order block yang sudah algo, ya. Saya pakai juga dari Lux Algo, sangat gampang, sangat enak digunakan. Order block ini bisa dijadikan teman-teman untuk mengidentifikasi area of value atau area support and resistance. Kemudian 3, ya, smart money ini nggak menggunakan support and resistance, tapi mereka ini menggunakan order block. Dan yang terakhir, kita bisa melihat reaksi tertentu ketika harga ini mendekati order block. Mari kita deep dive lebih dalam. Contoh, altcoin yang juga ripping up. Di sini adalah BONG. Kalau mereka berpikir ya, BONG, meme coin, nggak bisa pakai TA, nggak bisa pakai technical research. Jawabannya kamu salah. BONG di sini, ya, bisa kita lihat setelah dia mendekati area bullish order block di weekly chart. Apa yang terjadi? Naik ratusan persen. Begitu juga dengan render. Ya, koin jagoan kita semua. Ketika mendekati bullish order block di weekly chart, massive pump. Kemudian dia koreksi. Di mana berhentinya koreksi? Di bullish order block di weekly chart. Kemudian pumping lagi 135%. Satu kata, bullish order block di weekly chart is a powerful area to beat. Beli ketika ada di bullish order block di weekly chart. Kunci untuk memperoleh keuntungan. Every single time. Bisa teman-teman pakai indikator dari Lux Algo, order block detector, buka semua di weekly chart, dan teman-teman lihat reaksi harga ketika mendekati bullish order block di weekly chart. Every single time. Every single time. Retest dan boom. Retest dan boom. Retest dan boom. Semua altcoin. Every altcoin in the market love order block. Ya. So use order block. Dan kita juga bisa menggunakan order block di time frame yang lebih kecil untuk menentukan area jual. Tadi udah dijelaskan ya, ini weekly chart. Kita bisa pakai weekly bullish order block untuk menentukan area belinya ya. Tapi kalau kita kecilkan time frame-nya jadi daily chart, kita bisa melihat area jualnya ya. Jadi di weekly kelihatan nih, oke, kita bid di bawah. Ya, di area merah ini. Kita bid di bawah. Dan ketika kita kecilkan time frame-nya, ini jadi area jual. Bisa teman-teman lihat ya. Chart yang sama render tadi di titik yang sama, bouncing dari bullish order block-nya.
Dan ketika dia sudah sampai di atas, lihat rejection-nya berasal dari mana ketika dia mendekati area bearish order block. Jadi teman-teman bisa gunakan entry grid di sini yang nanti akan kita bahas untuk ambil keuntungan. Jadi beli di weekly order block, jual di daily order block yang time frame-nya dikecilin. Ya, beli di weekly bullish order block dan sell di daily bearish order block. Itu strategi yang saya pribadi lakukan, yang Ronald Capital lakukan. Ini bong ya, weekly order block-nya chartnya di sini. Tapi kalau kita kecilin time frame-nya, ya, ini selalu ada selling pressure mendekati area jual. Jadi ini bisa kita jadikan daily bearish order block sebagai area tempat kita melakukan take profit. Itulah mengapa kalau teman-teman pakai entry grid, ya, ketika masuk di bullish weekly order block-nya bisa masuknya 25%. Kalau 100 juta uangnya, ya, alokasi koinnya 10%, ya, setiap entry 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Dan ketika udah keisi semua posisi kita, ketika kita melakukan penjualan di area daily bearish order block, jual 25%. Nah, hit kan? Jual 25% lagi, jual 25% lagi, dan mungkin jual sepenuhnya di sini ketika kita mau trading. Tapi kalau nggak mau trading ya terserah ya. Kalau punya time frame yang lebih panjang, oke, saya akan akumulasi terus. Saya gunakan weekly bullish order block-nya aja untuk positioning, ya itu juga nggak apa-apa. Semua orang punya preferensinya masing-masing. Tapi ini cara ya. Kalau mau trading, kalau mau ngelipat gandain, beli di bullish weekly order block dan jual di daily bearish order block. That's the key. Exit grid juga sama ya, rata 25%, dibagi 4 dari area bearish order block-nya, dibagi rata aja ya. Lihat reaksi yang terjadi setelah dia mendekati order block-nya, rejection. Ya, ini nanti naik, jual lagi 25%, jual 25%, dan ntar jual 25%. Maksudnya sampai posisinya keluar semua ya. Selanjutnya ya, understanding the flow and the grab. Ini adalah Akademi Crypto Trading Paradigm yang bisa teman-teman gunakan, di mana kita melihat banyak sekali fakta yang terjadi di lapangan, manipulasi yang dilakukan oleh para bad actors, aka ya smart money, terutama berbagai aset altcoin yang ada di market derivatif. Market derivatif ini tempat yang mudah dimanipulasi. Satu, mereka tahu stop loss kalian. Dua, mereka punya uang yang gede untuk men-trigger stop loss kalian. Tiga, mereka pengen entry yang lebih murah. Dan empat, ketika posisi kalian terlikuidasi di exchange derivatif, itu uangnya masuk mereka. Jadi yang ada ya, mereka ini emang sengaja ya likuidasi kalian untuk mereka dapat uang ya. Ini saya kasih tahu rahasianya ya, karena kita kenal banyak ya aktor. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam permainannya. Itulah teman-teman, kalau lihat week-week yang ada di berbagai altcoin di derivatif market, itu weeknya dalam-dalam ya, serem. Padahal endingnya harganya juga balik lagi. Itu karena permainan ya, likuiditas untuk membunuh kita semua. Jadi pasti teman-teman udah tahu bullish flow model, flow pause and flow, dan bearish flow model, flow pause and flow. Jadi ada yang namanya upflow dan juga downflow. Dan di tengah-tengahnya ya, ketika pause ini selalu ada the grab. Suatu alat konfirmasi bahwa di sini akan adanya suatu tren keberlanjutan ya. Downflow pun juga sama, selalu ada the grab. Jadi fase pause itu adalah fase di mana terjadinya the grab, atau liquidity hunt, atau stop hunt, atau deviasi, atau jebakan ya, atau bull trap, bear trap. Itu adalah area yang harus kita perhatikan. Bisa kita lihat ya, ini Solana daily chart, the grab, harga naik ya, the grab, harga naik. Kita bisa melihat area of value adanya the grab dan mengalami kenaikan. Ini bahkan lebih jelas ketika kita lihat di weekly chartnya ya. Kalau di daily chart ini terlihat the grab dalam fase 2 hari dan naik. Kalau kita lihat di weekly chart ya, ini selalu dalam ya, weak atau liquidity game yang cukup dalam, yang mana itu bisa kita jadikan
area untuk entry. Kenapa? Smart money itu suka melikuidasi ya, trader yang FOMO ya, over leverage di exchange dan digunduli dulu stop loss-nya baru naik. Kalau enggak, mereka juga ingin memperoleh harga yang lebih bagus. Ya, ini contoh ya, Solana tadi. Kalau kita lihat di daily chart, itu seperti break market structure yang solid. Tapi kalau kita lihat di weekly chart, itu adalah weak doang. Jadi enggak terhitung ya suatu break market structure yang valid, karena itu hanyalah fake out, liquidity grab, stop hunt, ya, bear trap, bull trap, ya, dan berbagai istilah technical lain. Jadi itu doesn't matter. Tapi kita juga bisa memanfaatkan area tersebut untuk masuk. Kenapa? Karena ketika kita masuk, ketika ada kelinci yang terjebak, ya, kita akan memperoleh banyak kelinci, ya, cuannya lebih banyak, naiknya lebih tinggi, dan kita bisa memanfaatkan the grab untuk masuk. Dan kripto itu adalah market para degenerate, market orang-orang yang sering ya menggunakan leverage berlebihan, sehingga posisi mereka tuh selalu ke flush. Balik dulu ya, harganya digundulin dulu baru mengalami yang namanya kenaikan. Tapi teman-teman bisa menggunakan dua pendekatan ketika menerapkan the grab ini. Pertama, long on breakdown. Ya, ini agak risiko ya. Jadi udah tembus nih ya daily chart ya biasanya, jebol valid break market structure di daily, baru di situ kita langsung long tanpa reclaim. Ini pun juga ada ya banyak istilah ya, salah satunya juga PO3 ya, dan berbagai istilah-istilah technical lain. Atau teman-teman bisa long on reclaim, tunggu dulu dia return to origin, balik dulu ke range-nya, baru kita long lagi di situ. Itu jauh lebih bijak ya daripada istilahnya menangkap pisau yang jatuh, karena nggak semua ini jago ya mengidentifikasi mana yang jebakan, mana yang bukan. Jadi long on reclaim is more preferable. The grab itu bisa kita identifikasi di monthly, weekly, dan kalau kita lihat di daily itu seakan-akan seperti break market structure yang solid, dan durasinya ketika kita lihat di daily chart itu 2-4 hari sebelum melakukan weekly close. Jadi weekly close itu selalu valid ya. Kalau yang di daily itu bisa kita lihat ya potensi the grab. Kadang kita bisa masuk sebelum weekly close terjadi ya, 2-4 hari kita identifikasi oke ini potensi the grab. Saya entry long di situ. Bahkan sebelum reclaim untuk risk to reward yang jauh lebih baik. Jadi it's all about confirmation. Kita gunakan time frame besar dan kecil. Selanjutnya adalah fake ya, pemicu alt season. Di mana ini adalah fake yang saya suka ya. Fake istilah lain untuk trading pattern. Pertama bullish bouncing ball. Sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini pattern yang memantul ya. Yang mana selanjutnya itu selalu melakukan pergerakan eksplosif. Biasanya di altcoin kecil. Ini contoh avalanche ya, bullish bouncing ball, first initial move, pump yang sangat tinggi, volume, dan kemudian dia turun. Orang-orang pasti long di sini ya. Stop loss-nya bawah sini. Ternyata masih tes sampai wedge bagian paling bawah, baru kita dikasih pump. Ini adalah bullish bouncing ball pada avalanche, bisa kita perhatikan pola dan kecenderungannya. Kedua, bullish Burj Khalifa. Ini pattern di mana terjadi short squeeze yang sangat tinggi, ya selling pressure yang meninggi sampai kemudian smart money step in dengan volume beli yang lebih besar, dan ketika harga naik volume belinya juga menurun karena adanya real interest dari market yang mulai merespon dan juga likuidasi dari posisi short yang udah berhenti. Nah, ini contoh ya, perfect bullish Burj Khalifa Solana monthly chart, di mana di sini volume jual meningkat ya, harga terus turun sampai di suatu titik ya. Ini adalah the short squeeze. Big candle buy, dan ini adalah momentum. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, harga turun, volume naik, kemudian step up ya, buyer volume yang sangat tinggi di sini itu adalah pertanda reversal. Dan kita bisa melihat pergerakan harga yang sangat signifikan bahkan di monthly chartnya Solana. Kemudian bullish triangle revival